Sebelum nonton video ini, Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Nah. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua. Hai, Muhammad Amar Faris di sini. NIM J1A11952 dari program studi Teknologi Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Kali ini aku mau jelaskan tentang materi enzim dari mata kuliah biokimia. Baiklah, mari kita mulai. Oke, masuk ke pembahasan. Jadi, apa sih yang mau kita bahas di topik pembahasan materi enzim ini? Pertama itu ada penamaan dan klasifikasi enzim. Kedua, gimana struktur dan sifat enzim. Ketiga, bagaimana cara kerja enzim. Dan keempat, apa aja faktor yang mempengaruhi kinerja enzim. Oke, dahuluan. Apa sih itu enzim sendiri? Enzim itu dalam bahasa Yunani berarti en dalam dan zim yang berarti ragi. Enzim itu merupakan suatu senyawa organik yang berupa protein serta diproduksi sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Katalisator sendiri itu adalah zat yang membantu mempercepat suatu reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Dalam kata lain, dapat meningkatkan laju reaksi metabolisme, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Enzim itu kerjanya urutan teratur. Zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut substrat dan hasilnya disebut produk. Enzim itu dibuat di dalam sitoplasma. Nah, sebelum masuk ke penamaan enzim, teman-teman penasaran gak sih? Kenapa ya kok nasi itu pas dimakan, terus dikunyah lama-lama, kenapa bisa jadi ada rasa manis-manisnya gitu? Nah, itu tuh disebabkan oleh enzim, yaitu enzim amilase yang mengubah ptyalin menjadi maltosa. Karena itu rasa manis yang dihasilkan akibat mengunyah nasi terus-menerus. Nah, kita masuk ke penamaan enzim. Umumnya, enzim ini diberi nama sesuai dengan substrat dan reaksi yang dikatalisnya. Terus menggambarkan substrat yang akan dihasilkan, serta biasanya ditambah akhiran ase. Kayak tadi contohnya ada enzim amilase, dan ini adalah contoh lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ada di slide. Oke? Jangan malas membaca. Hidupkan literasi membaca. Oke, mantul. Nah, ini adalah keseluruhan proses dengan nama enzimnya yang dapat ditulis sebagai berikut. Atau dengan kata lain, sedikit cara untuk memberi penamaan pada enzim. Ada substrat, dengan bantuan enzim dapat menghasilkan produk. Nah, contohnya ada di ini nih, di slide. Sukrosa ditambah H2O dengan bantuan enzim sukrase dapat menghasilkan glukosa beserta fruktosa. Nah, begitu caranya. Selanjutnya ada klasifikasi enzim. Nah, aku jelasin secara singkat aja ya. Teman-teman nanti kalau mau baca bisa di pause videonya. Oke? Berdasarkan tempat bekerjanya, enzim dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Ada enzim intraseluler, adalah enzim yang bekerja di dalam sel. Contohnya enzim katalase. Pada hewan dan manusia, katalase banyak ditemukan di dalam sel hati, jantung, dan darah. Kedua, ada enzim ekstraseluler. Ialah enzim yang bekerja di luar sel. Contohnya enzim pencernaan yang diekskresikan oleh organ pencernaan. Iya, gigi kan? Berdasarkan tipe reaksi yang dikatalis, enzim juga dibagi menjadi 7 sebagai berikut. Nah, ini nih. Teman-teman bisa pause untuk baca ya. Aku bacain sedikit singkat-singkat aja. Oke, ingat tadi, literasi membaca itu penting. Pause aja videonya. Oke. Ada klase oksidoreduktase
Yang kedua ada transferase, yang ketiga ada hidrolase, keempat ada liase, kelima ada isomerase, keenam ada ligase, dan ketujuh ada polimerase. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur enzim. Di sini nih. Nah, struktur enzim itu sendiri teman-teman bisa lihat di slide ini. Enzim terbagi menjadi enzim sederhana dan haloenzim. Enzim sederhana dapat menghasilkan protein, sedangkan haloenzim sendiri dapat terbagi menjadi protein dan bukan protein. Nah, yang menghasilkan protein disebut apoenzim, yang bukan protein disebut gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini sendiri dibagi menjadi gugus prostetik organik yang biasa disebut koenzim dan anorganik yang bisa disebut sebagai kofaktor. Oke, selanjutnya. Nah, ini penjelasannya nih. Jadi, aku jelasin sedikit ya mengenai gambaran bagan struktur enzim yang tadi. Enzim yang lengkap tersusun atas senyawa protein dan non-protein. Oke. Ingat nih, komponen protein disebut apoenzim. Dan bagian non-protein disebut gugus prostetik. Gugus prostetik ini terdiri dari ion anorganik maupun senyawa organik kompleks. Yang ion anorganik dari gugus prostetik disebut kofaktor. Nah, enzim yang terikat dengan kofaktor disebut holoenzim. Nah, sedangkan senyawa organik kompleks yang ada pada gugus prostetik disebut koenzim. Sampai sini paham kan? Oke. Nah, kalau teman-teman mau lanjut untuk baca contoh-contoh dari gugus prostetik ataupun fungsi kofaktor, pause saja video ini. Budayakan literasi. Mantap. Selanjutnya ada sifat-sifat enzim. Nah, apa sih sifat enzim itu? Yang pertama, enzim punya sifat protein seperti yang lainnya. Dapat menggumpal jika dipanaskan dengan titik suhu yang tinggi. Enzim itu umumnya rusak jika dipanaskan di atas 50 derajat Celcius. Rusaknya enzim karena panas disebut denaturasi. Yang kedua, enzim dapat bekerja secara spesifik dan hanya bekerja pada substrat tertentu. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang keempat, enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Yang kelima, umumnya enzim dapat bekerja bolak-balik atau dua arah, dengan kata lain reversible. Oke, slide selanjutnya ini cara kerja enzim. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu di awal video saya jelaskan bagan gimana sih, kok kenapa nasi yang dimakan atau dikunyah lama-lama bisa menjadi manis. Nah, cara kerjanya tuh kayak gini nih. Oke. Enzim itu punya sisi aktif, biasanya bentuknya cekung kayak gini. Ini kan bulat, ada cekungannya. Nah, itu tuh fungsinya sebagai katalis dan merupakan bagian dari molekul enzim tempat berikatnya substrat. Dan situ untuk membentuk enzim substrat selanjutnya dapat membentuk produk akhir. Ikatan substrat dengan enzim itu bersifat lemah. Lalu, cara kerja enzim yang paling umum ialah tadi kayak udah ada di sifat enzim, aku jelasin. Enzim itu meningkatkan laju reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu sendiri adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia dapat terjadi. Dengan adanya enzim, reaksi dapat berlangsung tanpa merusak ataupun mematikan sel. Nah, ada dua teori untuk menerangkan bagaimana cara kerja enzim. Lanjut kita selanjutnya. Nah, yang pertama, untuk cara kerja enzim ada teori gembok dengan anak kuncinya. Bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik sehingga substrat dapat memiliki molekul yang bentuknya sesuai dengan enzim dan akan bergabung dengan substrat membentuk ikatan kompleks bagaikan gembok dan anak kuncinya. Namun, kalau nggak cocok, nggak bisa terjadi ikatan kompleks. Maka dari itu, setelah reaksi dan terbentuk produk, enzim bisa terbebaskan. Sisi aktif enzim yang lain, yang ada gambar kuncinya itu, sudah kosong dan dapat digunakan untuk kembali reaksi dan seterusnya.
Yang kedua, ada teori kecocokan induksi. Nah, teman-teman bisa lihat situ udah ada gambarnya. Itu merupakan contoh dari teori kecocokan induksi. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Enzim itu punya sisi aktif yang fleksibel dan bukan bentuk yang kaku. Pada saat substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif enzim akan termodifikasi melingkupi substrat sehingga terbentuk ikatan kompleks antara enzim dengan substrat. Nah, jadi teori kecocokan induksi ini berbeda sama teori gembok dengan anak kuncinya tadi. Dikatakan teori kecocokan induksi ini lebih fleksibel. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, teman-teman penasaran nggak apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim bisa aja konsentrasi substrat, pH, suhu, pengaruh aktivator, dan pengaruh inhibitor. Nah, khusus pengaruh inhibitor ini, tahu nggak sih sebelumnya apa itu inhibitor? Ya, betul, teman-teman udah baca di slide kan? Bagus, literasi membacanya mantap. Jadi pengaruh inhibitor itu ialah zat yang dapat efektif dalam jumlah kecil menghambat jalannya reaksi, sehingga reaksi menjadi lebih slow down atau bahkan bisa berhenti sama sekali. Berdasarkan sifat ikatannya, inhibitor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada inhibitor kompetitif. Maksud saya inhibitor kompetitif, yaitu inhibitor yang strukturnya bersamaan dengan substrat sehingga dapat bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan bagian aktif dari enzim membentuk kompleks enzim inhibitor. Lalu yang kedua ada inhibitor non-kompetitif atau inhibitor yang tidak bersaing, yang menghambat jalannya reaksi, terikat bukan pada bagian aktif enzim tapi pada bagian lain. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih udah menonton dan menyimak serta memperhatikan video ini. Semoga berguna bagi teman-teman ataupun semua orang yang menonton video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Ciao.